lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, bertemu kembali di dalam persekutuan doa hari Rabu pagi ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkan, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia,
Tuhan yang kami kenal dan kami sembah, di dalam diri Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus, mengucapkan terima kasih karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami boleh merasakan berkat yang luar biasa, kekuatan, kesehatan, berkat-berkat yang Engkau sediakan untuk boleh kami terima dan kami nikmati. Mensyukuri atas semuanya itu sehingga kami memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, izinkan kami duduk diam tenang di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan akan sentuh, Tuhan akan hibur, Tuhan akan kuatkan, Tuhan akan beri kepada kami semangat melalui firman-Mu yang akan menjadi bekal di dalam kehidupan kami hari ini. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk bisa menerjemahkannya di dalam kehidupan dan apa yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun kami juga mengakui untuk setiap dosa kesalahan kami, setiap pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan dan waktu ini sepenuhnya kami serahkan kepada Tuhan saja. Engkau yang menolong dan memberkati kami hari ini. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, Bapak, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan melihat bacaan dari kitab Yesaya pasal 30. Kalau keseluruhan ayat ada kurang lebihnya banyak sekali ayatnya, yaitu sampai 33. Ayat yang pertama sampai 33. Yesaya 30 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-33 dengan judul perikop. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Bapak Ibu bisa membaca sendiri dari Yesaya 30 ayat 1 sampai 33. Dan saya akan membacakan satu ayat, yaitu ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah ini adalah kisah bangsa Israel, di mana bangsa Israel banyak mengalami pergumulan di dalam kehidupannya sampai kepada Tuhan menolong melalui banyak nabi untuk dia keluar dari tanah perbudakan atau tanah Mesir. Namun kita tahu bahwa bangsa Israel sebelum masuk ke tanah Kanaan penuh dengan pergumulan, dan bangsa ini terkenal adalah bangsa yang tegar tengkuk. Artinya bangsa yang senantiasa diingatkan tetapi jatuh dalam dosa, diingatkan tetapi jatuh dalam dosa, itu terus-menerus dilakukan. Dan ketika bangsa Israel sudah merasa tertekan, merasa takut, merasa khawatir, pergumulan yang berat, bangsa Israel ini senantiasa mengatakan bahwa yang menolong, yang bisa membuat mereka keluar dari setiap pergumulan permasalahan adalah bangsa Mesir yang mereka tinggal di dalamnya beratus-ratus tahun. Tetapi di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 1 sampai 33 ini, bangsa Israel diingatkan kembali bahwa mereka keluar dari pergumulan bukan karena bangsa Mesir, tetapi berkat pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, kita saat-saat ini bahkan 1,5 tahun ini mengalami hal yang sama di seluruh bangsa Indonesia, bahkan mungkin di seluruh permukaan muka bumi ini. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada capek, gelisah, khawatir, dan berbagai macam karena pandemi yang sampai dengan saat ini belum berakhir. Dan ketika seseorang mengalami hal-hal seperti itu, mengalami pergumulan yang berat, mengalami permasalahan yang berat, ketika orang ini diberi wejangan, pembicaraan, nasihat, seringkali tidak akan masuk. Karena ketika ada teman, sahabat, keluarga
atau orang-orang terdekat berusaha untuk menghibur dia, mungkin mereka akan diberi sebuah jawaban yang itu membuat kita putus asa. Kamu tidak ada pada posisi saya, kamu tidak mengalaminya, kamu bukan saya. Dan ketika ada saudara-saudara kita yang sudah sangat capek, lelah, berkata seperti itu, yang ada pada kita adalah diam. Pada pagi hari ini kita kembali diingatkan seperti bangsa Israel. Siapa sih yang sanggup ataupun siapa sih yang paling setia bisa mendengar setiap khawatir kita, rasa lelah kita, rasa capek kita, rasa hal-hal yang mungkin bergumulan berat. Mungkin sahabat kita, mungkin saudara kita, mungkin keluarga kita. Mereka tidak akan selamanya 100% memuaskan hati kita. Karena masing-masing setiap pribadi berbeda-beda. Tetapi di ayat yang ke-15 ini kita diberi jawaban. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Ketenangan hati kita bukan masalah kita itu selesai. Ketenangan hati dan kehidupan kita bukan berarti ketika kita tidak disukai oleh orang, kita dibenci oleh orang dan orang tersebut meminta maaf kepada kita, selesai. Ketenangan hati kita dalam kehidupan kita bukan berarti ketika kita lapar, kemudian kita diberi makan, selesai. Tetapi ketenangan kita secara pribadi itu jika Tuhan kita hadir. Ketika kita merasa takut, khawatir, merasa capek, gelisah, yang akan kita kerjakan pertama kali seharusnya di kitab Yesaya pasal 30 ayat 15 ini, duduk, diam, tenang, berlutut, menyembah, memuji nama Tuhan. Supaya apa? Jiwa kita sadar bahwa kita tidak sendirian. Ada satu sosok pribadi yang setia yang hadir dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan. Kita masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda. Mungkin ketika kita sedang capek, gelisah, khawatir, kita mencari pelampiasan dengan curhat, dengan menghentak-hentakan kehidupan kita, atau mungkin berteriak-berteriak. Saya salah satu orang yang tidak suka bercerita atau curhat kepada orang lain. Saya salah satu orang yang senang sekali atau pandai menyimpan sebuah pergumulan, bahkan kepada orang-orang terdekat pun. Saya seringkali memberikan atau memberitahu tentang pergumulan saya kepada pribadi, yaitu Tuhan sendiri. Sehingga rahasia-rahasia kehidupan saya jarang sekali orang mengetahuinya. Tetapi saya memiliki 2 orang sahabat yang cukup lama. Sahabat saya itu satu teman kuliah dan satu teman SMA. 30-25 tahun kami jarang bertemu. Tetapi setiap kali kami masing-masing memiliki sebuah pergumulan, selain pribadi Tuhan yang menjadi curhatan kami karena kami berbeda jauh, kota yang sangat jauh dan tidak mungkin bertemu, saya berani untuk berkata atau jujur atau bercerita tentang permasalahan saya. Dan saya sering menerima voice note atau pesan suara karena teman-teman saya ini dari gereja karismatik, kemudian dari GKI. Mereka seringkali menghibur dengan pesan suara yang itu membuat kadangkala tenang. Gitu. Mereka tidak bersentuhan dengan saya, tidak bisa melihat keberadaan saya, tetapi dengan voice note-nya dia menghibur, memberi kekuatan kepada saya. Beberapa bulan yang lalu ketika saya mengalami sebuah pergumulan, voice note itu saya simpan sampai dengan saat ini, dan itu diulang-ulang untuk dia katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja
Teman-teman saya ini suka bernyanyi gitu ya. Bahkan ketika dia di kantor menyempatkan diri untuk mengirimkan voice note atau pesan suara ini kepada saya. Dan itu membuat saya tenang. Ada kalanya ketika kita diperhadapkan pada rasa capek, lelah gitu. Sepertinya itu kita kepingin terbang gitu ya. Terbang bersama Tuhan. Supaya kita lepas, bebas gitu. Karena dia pribadi yang sangat mengetahui tentang pergumulan kita. Dan itu membuat kita tenang. Karena apa? Dia adalah Allahku. Pergumulan-pergumulan kita tidak akan pernah berhenti sampai Tuhan memanggil kita. Mungkin kita memiliki sahabat, memiliki keluarga, memiliki teman yang akan menjadi teman seiring seperjalanan menuntaskan masa hidup kita sampai Tuhan memanggil kita. Tetapi teman-teman itu setianya kepada kita sampai seberapa? Apakah mereka memuaskan kita? Apakah mereka benar-benar bisa mengeluarkan kita dari setiap pergumulan kehidupan kita? Tidak. Karena siapapun pribadi orang yang ada di sekitar kita, kita tidak akan pernah terpuaskan. Tetapi ketika kita berhadapan dengan Tuhan, mengeluarkan setiap pergumulan kepada Tuhan, kita dibuat tenang. Kita dibuat tidak sendirian, kita dibuat menjadi kuat. Sehingga doa-doa pribadi, doa-doa yang menyembah kepada Tuhan, mungkin di malam hari, mungkin ketika orang lain atau seluruh anggota keluarga sudah terlelap, mungkin pagi hari ketika kita bangun, kita mengambil waktu sejenak untuk kita memang benar-benar duduk diam tenang dan berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Dia pasti akan setia mendengarkannya. Ketenangan sejati bukan ketiadaan masalah, karena masalah itu akan tetap berlangsung. Toh kalaupun pandemi COVID-19 berlalu, apakah kemudian seluruh muka bumi ini tenang? Tidak. Akan ada pergumulan lain. Ketenangan hati adalah hadirnya Tuhan di dalam hati kita. Tuhan ingin kita itu menjadi berkat dan jawaban dari setiap permasalahan kita. Ketika kita memiliki sebuah permasalahan, kita memiliki waktu-waktu bergumul dengan Tuhan, dan Tuhan menjawab setiap pergumulan kita, karena Tuhan menjadi setia akan memberi kekuatan setiap pergumulan kita. Disitulah jawabannya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar, ataupun Tuhan memberikan kekuatan untuk kita melewati setiap permasalahan ini. Kalau sudah demikian, kita memiliki hubungan yang sangat erat dengan Tuhan, maka kekaguman kita kepada Allah Sang Pemilik hidup kita itu akan menjadi pribadi yang paling di atas segalanya. Kita tidak kagum pada seorang sosok yang ada di dunia ini, tetapi kekaguman kita itu adalah pribadi Allah sendiri. Stop atau berhenti untuk bereaksi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita ketika mereka mungkin merasa berkeluh kesah, merasa berat di dalam pergumulan, kemudian reaksi kita mungkin hanya sekedar menguatkan lewat kalimat ataupun hanya sekedar ada Tuhan. Tetapi yang kita kerjakan harusnya merespon. Tidak hanya bereaksi tetapi merespon. Artinya merespon apa? Ada sikap, tanggung jawab, dan pekerjaan ataupun hal yang kita kerjakan buat teman-teman atau saudara kita yang sedang bergumul. Saya sangat salut kepada orang-orang yang ada di luar sana, bahkan mungkin gereja juga sudah mengerjakan ini. Ketika banyak orang yang sedang melakukan isolasi mandiri, apa yang kita kerjakan buat saudara-saudara kita? Benar, mungkin melalui WhatsApp group gitu ya, ataupun melalui kita sendiri japri wapri,
kita memberi kekuatan, tetapi respon yang kita kerjakan apa? Apa kita juga turun tangan, peduli kepada mereka, mengambil waktu, mengambil bagian dari kita untuk menolong mereka? Ketika begitu banyak anak-anak yang sulit untuk masuk ke sekolahan, mencari ataupun membiayai hidup sekolah dari orang-orang yang ada di sekitar kita, kita memiliki berkat lebih, apakah kita merespon dengan membantu mereka? Paling tidak meringankan beban mereka. Artinya berbeda ketika bereaksi dengan berespon. Bereaksi itu banyak kok. Kita memiliki alat komunikasi yang canggih, memiliki kalimat-kalimat motivasi yang sangat bagus, diteruskan. Dari mana saja diteruskan. Setiap orang bisa dengan hanya jari menempel di alat komunikasi ini, kita merasa sudah menjadi berkat bagi orang lain. Aku sudah memberi renungan kepada mereka lewat jariku. Meneruskan, entah itu lewat nyanyian, entah itu lewat quotes-quotes yang sangat bijaksana. Itu artinya bereaksi. Belum sampai kepada respon, tindakan nyata. Kalau tindakan nyata artinya kita ikut ambil bagian, tidak sekedar simpati tetapi empati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari bangsa Israel yang kemudian diingatkan kembali. Kita sama juga diingatkan oleh Nabi Yesaya. Ketika kita bergumul, jangan cepat-cepat kita kemudian cari orang untuk curhat, untuk berteriak-teriak, menghujat pemerintah, menghujat keadaan. Tetapi respon kita yang pertama adalah duduk, diam, tenang, dan berbicara kepada Tuhan. Karena di situ kita akan mendapatkan ketenangan pribadi. Perjuangan kita masih jauh, masih panjang sampai tutup usia. Pergumulan kita tidak hanya sekedar sampai sekarang, masih berjuang terus. Tetapi ketika kita sudah memiliki hubungan yang erat dengan terus-menerus berkomunikasi dan menenangkan diri bersama dengan Tuhan tempat curhatan kita, percayalah pergumulan yang berat pun akan bisa kita lewati karena Tuhan akan memberi kekuatan. Dalam tinggal, tenang, dan percaya terletak kekuatan. Selamat pagi, selamat berjuang, Tuhan memberkati. Amin. Kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan puji dan syukur terima kasih. Engkau menolong kami untuk kami boleh mengerti tentang kehidupan yang harus kami lewati. Pergumulan kami tidak hanya sekedar pandemi COVID-19 ini. Di depan kehidupan kami sampai batas waktu yang sudah Allah tentukan, tentunya banyak sekali kami akan menjumpai pergumulan-pergumulan hidup. Mampukan kami tetap bisa tinggal tenang, karena dengan tinggal tenang, duduk diam, dan senantiasa hadir dan menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kami bisa memperoleh kekuatan yang berasal dari Tuhan untuk boleh melewati setiap pergumulan kami ini dengan sebaik mungkin. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, baik itu teman-teman kami, saudara kami di gereja, maupun teman-teman dan saudara kami yang ada di luar gereja. Mereka saat ini sedang bergumul, mungkin mencari pekerjaan, mencari berkat untuk menghidupi keluarganya, bergumul di dalam isolasi mandiri untuk mereka berjuang di dalam penyakit, berjuang juga untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Mampukan mereka terus-menerus percaya kepada satu pribadi, yaitu Tuhan yang akan mampu memberikan ketenangan dan kekuatan, sehingga saudara-saudara kami ini bisa melewati setiap pergumulan itu
dengan hanya bersama Tuhan saja. Dan kami akan mengakhiri persekutuan doa pada pagi hari ini. Engkau menolong dan Engkau berjuang bersama-sama dengan kami pada kehidupan hari ini. Mohon pengampunan jikalau ada hal yang tidak berkenan ketika kami melakukan persekutuan doa pada hari Rabu ini. Dan kami menyerahkan seluruh pergumulan kami, doa syafaat kami ini hanya kami pertaruhkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Dalam